Tangerang berasal dari sebutan masyarakat pada masa tahun 1654 silam, di mana sebutan itu ditujukan pada tugu setinggi 2,5 meter yang didirikan Pangeran Sugiri putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten bersama-sama dengan masyarakat pada kala itu. Berada tepat di Gardu Gede yang kini dikenal dengan nama Kampung Gerendeng, tugu tersebut berfungsi pembatas atau penanda wilayah kekuasaan Kesultanan Banten di sebelah barat Sungai Cisadane, dengan wilayah yang dikuasai VOC di sebelah timur bantaran sungai. Atas dasar tersebut, masyarakat menyebut tugu dan daerah itu dengan sebutan Tetengger atau Tanggeran, yang berarti penanda. Toponimi atau asal-usul penamaan suatu wilayah, ya, khususnya kota Tangerang, itu terdapat beberapa versi. Ya. Versi pertama menyebut bahwa kata Tangerang itu berasal dari bahasa Sunda, ya, yaitu Tenggeran atau Tanggeran. Nah, Tenggeran ini, ya, atau Tatengger, juga disebut dalam istilah lain, itu merujuk pada arti sebuah tanda untuk membatasi suatu wilayah. Nah, dari situ kita bisa bercerita bahwa kota Tangerang sebenarnya merupakan batas wilayah antara beberapa kekuasaan pada masa lampau. Yang pertama yaitu Kesultanan Banten yang ada di sisi barat kota Tangerang. Yang kedua adalah VOC, ya, atau Batavia yang berada di sisi timur, dan juga kekuasaan Pakuan Pajajaran yang ada di sisi selatan, yang sekarang kita kenal ada di Bogor. Dijuluki sebagai kota benteng pada abad ke-15, Sultan Banten mengangkat 3 Arya atau Maulana, yaitu Yudanegara, Wangsakara, dan Santika. Mereka membangun benteng di sepanjang Sungai Cisadane sebagai pertahanan serta pembatas wilayah antara Kesultanan Banten dan Belanda. Saat ini, sisa bangunan benteng tersebut dapat ditemukan di beberapa titik di permukaan air bantaran Sungai Cisadane. Sepanjang sejarahnya, maka kota Tangerang itu banyak menampung berbagai macam kelompok masyarakat, ya, antara lain dari suku Jawa, kemudian juga orang-orang Banten, lalu ada orang Tionghoa, dan yang terutama adalah orang Sunda yang memang menjadi penduduk asal daripada kota Tangerang. Dan disitulah kemudian sepanjang sejarah berbagai macam kelompok ini bertemu satu sama lain. Dengan luas wilayah 165,54 km persegi, berbatasan secara langsung di sebelah timur dengan DKI Jakarta, sebelah selatan dengan kota Tangerang Selatan, serta dikelilingi oleh Kabupaten Tangerang di sebelah utara dan barat. Kota yang dihuni 1.864.220 penduduk ini saat ini mempunyai 13 kecamatan dan 104 kelurahan. Jadi memang pada awalnya kota Tangerang ini berasal dari wilayah administratif Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang sendiri baru didirikan secara resmi pada tahun 1942, ya, ketika penjajah Jepang masuk ke Indonesia khususnya di Tangerang. Kemudian seiring berjalannya waktu dan juga seiring dengan kebijakan otonomi daerah, ya, di seluruh wilayah Indonesia, kemudian Kabupaten Tangerang memekarkan sebagian wilayahnya menjadi kota administratif atau Kotif Tangerang, yang kemudian terus berkembang menjadi kota Tangerang yang sekarang sudah kita kenal saat ini. Berjalannya waktu, berbagai problematika terjadi seiring dengan perkembangan urbanisasi yang kian tinggi, seperti keterbatasan ruang huni yang layak, penataan ruang kota yang kumuh, pengangguran, dan minimnya fasilitas publik. Bahkan pada tahun 2007 berada di titik nadir dengan menyemat gelar kota terkotor se-Indonesia. Julukan itu sempat menjadi mimpi buruk bagi kota Tangerang, namun juga menjadi motivasi untuk menjadikan kota Tangerang perlahan bangkit dan berubah sebagai kota yang bersih dan layak huni. Transformasi kota Tangerang, ya dulu mungkin kan gini, kota industri, bagaimana sungainya kotor, bagaimana misalnya kumuh dan lain sebagainya. Ketika ada penghargaan berarti kan ada output.
ada sesuatu yang dikerjakan dan yang paling penting adalah diakui gitu kan. Nah ini yang terjadi gitu. Makanya saya lihat suka atau tidak suka begitu memang ya Kota Tangerang berhasil melupakan atau membersihkan stigma yang tadi Mbak sampaikan tadi itu. Ketika perolehan output soal itu kan pengakuan soal dia punya penghargaan adiwiyata dan lain sebagainya. Nah ini yang saya kira sebuah jawaban, ternyata kota ini memang sudah berubah. Makanya konsepnya ketika livable gitu kan, livable gitu kan, atau visitable, nah ini kan bagian sebuah visi misi yang memang on the track untuk diperjuangkan dan saya kira sudah berhasil gitu. LIVE merupakan kepanjangan dari livable, kota layak huni, investable, kota layak investasi, visitable, kota layak dikunjungi, dan ECT, yakni kota cerdas. Hal itu seperti angin segar bagi masyarakat kota Tangerang, di mana LIVE tersebut menjadi landasan fundamental yang menopang perubahan struktural dan pertumbuhan bagi kota Tangerang. Livable, dengan Tangerang berbenah, telah banyak rumah tidak layak huni dibenah, mempertahankan anugerah adiwiyata dengan berkolaborasi bersama masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah dan lingkungan hidup lainnya. Menjadi masalah yang jamak ya kepada kota-kota yang kota industri, kota jasa begitu, yaitu urbanisasi. Karena memang ketersediaan lapangan kerja di daerah asal itu kan sedikit. Dengan misalnya Tangerang yang UMR-nya juga lumayan tinggi, ini pasti akan menjadi magnet orang untuk datang ke sini. Keberadaan industri, tapi kota juga tetap layak untuk dihuni, ini merupakan sebuah tantangan. Tetapi tidak memungkiri bahwa keberadaan industri juga menelurkan sebuah manfaat bagi masyarakat. Makanya tadi saya katakan bahwa ketika memang kebijakan itu selalu membentengi untuk keperluan warganya, misalnya seperti taruhlah jalan infrastrukturnya bagus, pemenuhan akan kesehatan juga ada, bagaimana pemenuhan soal indeks pembangunan manusia juga ada, bagaimana ruang untuk memfasilitasi orang untuk bisa bekerja. Nah ini kan merupakan bagian yang simultan dikerjakan gitu. Dan saya melihat ini sudah on the track gitu kan. Ya, ada beberapa faktor memang Kota Tangerang dari awal berdirinya sudah menjadi tujuan utama daripada investor untuk berinvestasi karena adanya kemudahan untuk perizinan industri dan pemerintah daerah. Selain itu letaknya dekat dengan ibu kota negara yaitu Jakarta, di mana sangat mudah untuk berkoordinasi, berkomunikasi antara pengusaha dan pengurusan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah. Iya, kalau pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang dari masa ke masa itu sangat kemajuan begitu pesat. Ya, karena sekarang ini fasilitas sarana prasarana sudah cukup layak ya dibandingkan dahulu ya. Sekarang ini semua fasilitas ada. Jadi mempermudah dunia industri untuk menjual barang maupun mengirim ekspor impor itu begitu mudahnya dengan adanya fasilitas-fasilitas tol, fasilitas bandara dan lain-lain gitu. Selama kurun waktu 10 tahun ini, UKM Kota Tangerang semakin menunjukkan eksistensi yang sangat signifikan. Ada beberapa hal yang sebelumnya itu tidak bisa dicapai, namun ketika adanya kolaborasi antara pemerintah dengan unsur-unsur terkait, terutama untuk Forum UMKM Kota Tangerang, itu sangat luar biasa, sehingga memberikan hasil yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami para pelaku UKM, khususnya di bidang legalitas dari setiap produk yang dihasilkan oleh teman-teman UKM di Kota Tangerang. Izin edar yang bisa diberikan kepada para UKM bisa menjadi sebuah jaminan bahwa produk-produk dari Kota Tangerang itu sudah layak untuk dipasarkan. Begitu juga untuk pemasarannya. Pemasaran kami dilakukan berupa promosi yang dilakukan oleh dinas-dinas melalui event-event bazar yang diadakan hampir setiap bulannya.
Selain itu, Kota Tangerang juga beranjak menjadi kota yang layak dikunjungi. Kota Tangerang mulai melakukan transformasi urban tourism dengan dibangunnya taman tematik di setiap wilayah, kampung iklim, transformasi publik yang terintegrasi, serta revitalisasi destinasi wisata urban lainnya di Kota Tangerang. Tak hanya itu, Kota Tangerang kini juga menjadi sport tourism sebagai realisasi spirit visitable di Kota Tangerang dengan upaya merevitalisasi Stadion Benteng dan pembangunan infrastruktur olahraga lainnya. Kota Tangerang kini menjadi salah satu kota yang sering didaulat menjadi penyelenggara kejuaraan di tingkat provinsi, nasional sampai internasional. Bahkan, kian sempurna, Kota Tangerang kini juga dikenal dengan kota yang mempunyai deretan festival bergengsi yang rutin diselenggarakan dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Tangerang. Kota Tangerang juga menopang transformasinya berbasis teknologi dan digitalisasi. Berbasis ICT, Kota Tangerang merancang seluruh elemen pelayanan dapat diakses secara terpadu melalui genggaman aplikasi. Dengan keberhasilan Tangerang mengimplementasikan Smart City dan kemajuan yang diperoleh saat ini, kedepannya pasti akan menarik kalau kita bisa melihat bagaimana Smart City ini menjadi roda penggerak masyarakat yang aktif, di mana awareness masyarakat juga muncul di situ. Sebagai seorang akademisi yang aktif melakukan penelitian, saya melihat bahwa kesempatan untuk dapat ikut meningkatkan Smart City di Kota Tangerang menjadi suatu hal yang bisa dilakukan. Ini adalah potensi yang menarik ya. Ketika bisa dilakukan riset mendalam, artinya riset sosial, riset ekonomi, dan riset teknologi masuk ke dalam Smart City, maka kita bisa melihat potensi dari Smart City ini menjadi suatu semacam kunci atau alat untuk meningkatkan terutama taraf hidup masyarakat kita. Dan saya yakin pemerintah Kota Tangerang sudah bisa melihat bahwa dengan integrasi dan penggunaan teknologi yang begitu matang, kita bisa mendapatkan atau gain output dari sisi-sisi samping ya. Jadi karena penggunaan Smart City, pendidikan meningkat, taraf hidup masyarakat meningkat, kemudian kebersamaan atau awareness masyarakat juga meningkat ketika melihat situasi di daerahnya. Kini, perubahan itu telah nyata. Lewat spirit life yang digaungkan, Kota Tangerang berhasil menjadi kota yang modern, inklusif, kolaboratif, dan terintegrasi untuk semuanya. Dari Kota Tangerang untuk Indonesia.